Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun. Saya dari kelas 3D dan pada video kali ini saya akan menjelaskan, yaitu di sini dia mengenai mata kuliah basis data, di mana video ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah basis data. Baiklah, yang pertama di sini sudah terdapat faktur, bisa dilihat pada layar laptopnya bahwa di sini faktur ini nanti akan saya normalisasikan, yaitu normalisasi 1, 2, dan 3, dan kemudian akan dibuatkan juga ERD dari masing-masingnya. Nah, yang pertama, faktur yang ini akan saya tuliskan dulu dia dalam bentuk tabel. Itu yang pertama, di sini ada nomor faktur. Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tanggal. Kemudian di sini ada nama pembelinya, yaitu toko Konbika 48. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada alamat dari pembeli itu. Nah, kemudian setelah itu, di sini kita masuk ke dalam tabel ini. Yang pertama di sini ada jenis barang. Kita tuliskan nilai-nilai atau value yang terdapat pada atribut jenis barang ini, yaitu di sini ada komputer Celeron dan meja komputer B20. Seperti itu. Kemudian juga ada banyak barangnya. Kemudian ada harga barang. Nah, kemudian juga ada jumlah. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat bahwa di sini juga ada jumlah. Sini saya tuliskan dia sebagai jumlah total. Yaitu dia sebesar 8.150.000. Nah, selanjutnya
Di sini dia juga ada tanggal dari pembayarannya, yaitu 2 April 2005. April 2005. Nah, seperti ini. Untuk langkah satunya, kita sudah menuliskan data-data yang kita ketemui dari faktur ini, dia ke dalam bentuk tabel dalam Microsoft Excel seperti berikut. Nah, ini sudah selesai. Untuk langkah satunya, kita lanjutkan untuk normalisasi pertama. Nah, pada normalisasi 1, di sini atribut yang dia multi value akan kita pisahkan dari tabel. Dimana di sini sudah saya berikan beda warnanya antara atribut yang multi value dan atribut yang tidak multi value. Di sini yang di dalam tabel dengan warna merah ini dia merupakan atribut yang multi value. Maka di sini jenis barang, banyak barang, harga barang dan jumlah ini akan kita pisahkan. Pertama kita buat dulu yang untuk yang atributnya tidak multi value ya. Nah, seperti ini. Ini saya beri nama faktor. Nah, kemudian yang multi value ini kita pisahkan dia ke dalam entitas yang baru. Seperti ini, saya beri dia nama barang dibeli. Nah, kemudian di sini untuk normalisasi pertama dia sudah selesai, di mana atribut yang multi value sudah kita pisahkan dari tabel yang tadi. Bisa dilihat bahwa faktur ini dia tabelnya, kemudian barang yang dibeli ini yang berisi atribut yang multi value tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuatkan ERD dari normalisasi yang pada tahap pertama ini. Nah, selanjutnya di sini bisa kita buka aplikasi data modelernya. Kemudian di sini ini dia sudah terbentuk ya untuk file yang barunya, tapi kalau misalnya belum, kalian bisa tekan ini, kemudian new design. Nah, seperti ini. Saya akan gunakan yang dekat sini ya. Nah, di sini kita lihat lagi yang tadi, dimana di sini dia ada dua tabel, yaitu dia faktur dan barang dibeli. Di sini maka akan kita buatkan pula dia untuk entitasnya ada dua. Saya beri nama dia faktur. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu barang dibeli.
Nah, seperti ini. Saya tambahkan dulu untuk relasinya. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan atribut-atribut yang terdapat dalam tabel faktor dan juga barang dibeli ini. Di faktur tadi ada ada 6. Yaitu yang pertama ada nomor faktur, kita buat dia sebagai primary UID-nya. Kemudian ada tanggal, ada nama pembeli, kemudian ada alamat pembeli. Untuk alamat di sini saya akan buat dia opsional ya. Kemudian ada jumlah total. Dan yang terakhir ada tanggal pembayaran. Nah, seperti ini dia nomor faktur, dia sebagai ID dari entitas fakturnya, kemudian ada tanggal, nama pembeli, alamat pembeli, jumlah total, dan tanggal pembayaran. Selanjutnya di barang dibeli, saya buatkan lagi dia untuk atributnya. Yang pertama di sini ada jenis barang. Kemudian ada banyak barang. Kemudian ada harga barang. Dan yang terakhir ada jumlah. Nah, seperti ini. Maka atribut untuk barang dibeli dia juga sudah selesai, yaitu jenis barang, harga barang, banyak barang, dan jumlah. Nah, di sini untuk ERD pada normalisasi pertama dia bentuknya seperti ini. Saya SS dulu. Nah, kemudian di sini kita kopikan gambar yang tadi ya. Ini dia. Nah, seperti ini. Untuk yang pada normalisasi pertama sudah selesai. Sini kita lanjutkan dia untuk normalisasi kedua.
Dimana pada normalisasi 2 ini dia atribut yang non UID-nya akan kita pisahkan dari UID-nya. Di sini kita kopikan dulu ya yang tadi untuk faktor. Nah, di sini pada tabel faktur ini bisa kita lihat bahwa nama pembeli dan alamat pembeli ini dia merupakan atribut non UID yang tergantung pada UID dari faktur ini. Maka di sini nama pembeli dan alamat pembeli akan kita pisahkan. Pertama di sini saya akan buat dulu untuk tabel fakturnya. Yaitu yang masuk ke dalam tabel faktur adalah nomor faktur, tanggal, kemudian jumlah total, dan juga tanggal pembayaran. Nah, selanjutnya untuk nama pembeli dan alamat pembeli ini akan saya masukkan ke dalam entitas baru. Dengan nama entitasnya yaitu adalah pembeli. Nah, maka pada tabel fakturnya dia sudah selesai, sudah saya pisahkan atribut non UID yang tergantung pada UID seperti ini. Kemudian untuk yang barang dibeli, nah pada tabel barang dibeli ini bisa kita lihat bahwa juga terdapat atribut non UID yang dia tergantung pada UID-nya, yaitu di sini ada banyak barang dan juga jumlah, di mana atribut dari banyak barang dan jumlah ini dia tidak tergantung, dia tergantung pada UID kan, dimana kan dia kalau banyak barang itu dia tidak akan selalu sama. Misalnya komputer Celeron itu kan dia banyak barangnya tidak akan selalu 2, kemudian jumlahnya juga akan tidak selalu 8 kan. Maka di sini banyak barang dan jumlah ini akan kita pisahkan. Yang 2 ini saya beri nama dia sebagai barang. Ini saya pisahkan. Seperti ini. Nah, kemudian tahap normalisasi 2 sudah selesai, di mana atribut non UID yang tergantung kepada UID sudah dipisahkan. Tabel faktur dia menjadi entitas baru, yaitu ada pembeli, di mana dia menjadi 2 kan, faktur dan pembeli. Kemudian barang dibeli juga sudah kita pisahkan, sehingga dia untuk entitas barangnya dia hanya berisi yang ini, kemudian ini sudah kita pisahkan. Selanjutnya di sini saya akan membuat ERD dari normalisasi yang kedua ini. Kita buat ERD-nya. Di sini dimana tadi dia faktur ini ada yang atributnya kita pisahkan kan, yaitu nama pembeli dan alamat pembeli. Nah, seperti itu. Kemudian untuk barang dibeli juga ada yang dipisahkan, yaitu dia banyak barang dan jumlah.
Nah, selanjutnya di sini saya buat dulu entitas baru. Yaitu namanya pembeli. Kita masukkan atributnya. Di sini saya buatkan ID untuk entitas pembeli itu, dia namanya kode. Kemudian ada nama pembeli dan kemudian ada alamat pembeli. Pembeli kita buat optional saja ya. Nah, seperti ini. Untuk barang dibeli, saya akan ganti dulu nama entitasnya menjadi barang. Kemudian untuk atributnya, sini saya tambahkan dia satu atribut baru, yaitu UID-nya. Saya beri nama dia kode. Untuk dari kode barangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan buatkan relasinya. Yang pertama antara pembeli dan juga faktur, di mana relasinya dia adalah one to many. Nah, dimana maksudnya adalah pembeli itu dia pasti punya satu atau banyak faktur. Karena kan pembeli bisa saja dia kembali ke toko tersebut, kemudian beli lagi, dan dikasih faktur lagi kan. Nah, sedangkan faktur, dia suatu faktur itu dia pasti dimiliki oleh satu pembeli. Karena dalam satu faktur dia kan pasti punyanya hanya satu orang pembeli itu kan, tidak mungkin dua orang pembeli terus dalam satu faktur. Nah, kemudian untuk relasi antara faktur dan barang, dia adalah many to many. Seperti ini, dimana maksudnya adalah faktur itu dia pasti berisi satu atau banyak barang, sedangkan barang itu dia bisa saja dituliskan dalam satu faktur atau banyak faktur kan. Kenapa di sini kita gunakan dia bisa? Karena kan mungkin saja suatu barang itu dia tidak dibeli sehingga dia tidak dituliskan dalam faktur. Sedangkan kalau dia faktur itu dia pasti, karena dia barang yang dibeli itu kan dia pasti akan dituliskan dalam faktur. Nah, seperti itu. Maka di sini untuk ERD pada normalisasi 2 dia adalah seperti ini. Saya screenshot dulu. Untuk ERD-nya sini saya save dulu ya. Saya beri nama UAS Nur Ainun
3D. Nah, seperti ini. Kemudian saya kopikan dulu gambar tadi. Nah, seperti ini. Kemudian normalisasi 2 sudah selesai, kita lanjutkan dia untuk normalisasi tahap 3. Normalisasi 3. Yaitu di sini kita akan menentukan atribut non-UID yang tergantung kepada atribut non-UID. Yaitu di sini dia adalah yang ini ya, yang banyak barang dan jumlah ini. Saya pindahkan dulu. Nah, seperti ini, dimana atribut dari non-UID ini dia saling tergantungkan satu sama lain. Maka di sini dia banyak barang dan jumlah ini akan saya masukkan ke dalam entitas yang baru. Dimana di sini kita buka ARD-nya lagi. Di sini bisa kita lihat bahwa pada faktur dan barang ini dia relasinya many to many kan. Maka di sini harus kita selesaikan dulu dengan memberikan dia entitas pepotongan. Saya berikan nama entitasnya, dia adalah faktur barang. Nah, seperti itu. Sini kemudian kita masukkan dia relasinya, yaitu yang identifying ya, faktur ke faktur barang. Kita sesuaikan dia opsional dan tidaknya sesuai yang sebelumnya ya, karena di sini dia wajib atau pasti, maka di sini juga mengikut seperti itu. Kemudian untuk barang ke faktur barang, kita buat dulu relation identifying-nya. Bisa kita lihat di sini dia opsional kan, maka di sini kita tekan source opsionalnya yang dari barang. Nah, seperti ini. Maka di sini untuk relasi yang many to many bisa kita hapus. Saya pindahkan dulu sebentar. Nah, kemudian banyak barang dan juga jumlah yang tadi ini akan saya masukkan dia ke dalam entitas pepotongannya. Kita masukkan atribut yang tadi. Di sini bisa kita lihat ya bahwa nomor faktur dan kodenya itu dia dari entitas induk yang tadi. Di sini kita masukkannya yaitu tadi ada banyak barang. Kemudian ada juga jumlah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini, baiklah, di sini saya akan screenshot dulu untuk yang normalisasi ketiganya.
kemudian saya kopikan ke sini. Yang tadi merupakan hasil many to many dan merupakan hasil dari normalisasi terakhir atau disebut sebagai logical model. Nah, seperti ini. Maka di sini dia sudah selesai normalisasi ketiganya dan sudah selesai juga dia tahap normalisasi dari faktor yang tadi. Nah, begitulah cara untuk menormalisasi faktor dan kemudian sudah kita buatkan juga ERD-nya. Selanjutnya di sini ERD yang tadi ini saya akan milihkan untuk tipe datanya. Yang pertama di sini ada kode untuk entitas pembeli. Di sini saya akan menggunakan tipe datanya yaitu numerik. Kemudian untuk nama pembeli akan saya gunakan varchar. Dengan size-nya saya buat di sini 15. Kemudian untuk alamat pembeli, di sini saya menggunakan varchar juga. Dengan size-nya nanti akan saya buat sebanyak 40. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di faktur. Untuk nomor fakturnya, di sini saya akan menggunakan tipe data varchar. Size-nya 7. Kemudian untuk tanggal saya gunakan varchar juga. Dengan size-nya saya buat 15. Kemudian jumlah total. Untuk jumlah total di sini saya gunakan numerik. Kemudian untuk tanggal pembayaran saya gunakan lagi varchar. 15 juga. Nah, kemudian di sini sudah selesai untuk entitas faktur. Selanjutnya entitas barang. Untuk kode, di sini saya gunakan kode untuk barangnya menggunakan varchar. Dengan size-nya dia saya buat 6. Kemudian untuk jenis barang saya gunakan varchar. Dengan size-nya saya buat 20. Kemudian untuk harga barang, sini saya akan menggunakan numerik. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk entitas potongan yang tadi, untuk banyak barang saya akan menggunakan dia numerik. Nah, begitupun dengan jumlah. Nah, maka di sini sudah selesai untuk ERD-nya. Di sini saya screenshot dulu. Nah, seperti inilah ERD dari faktor tersebut.
Nah, setelah ERD-nya sudah terbentuk seperti ini, kita bisa membuatkan dia untuk model relasionalnya atau fisikalnya. Caranya di sini di logical modelnya kita tekan, kemudian di sini ada engineer to relational model, tekan lagi, kemudian tekan engineer. Nah, seperti ini sudah terbentuk, tapi sebentar saya akan mengubah formatnya dulu agar ukuran hurufnya lebih besar, agar lebih mudah untuk melihatnya. Nah, seperti itu. Saya rapikan dulu. Nah, kemudian di sini untuk dari ininya, untuk foreign key dari pembeli ini, saya akan ubah dulu dia namanya. Dari pembeli ini dia akan saya gunakan dia singkatannya yaitu PBI, seperti itu. Nah, kemudian untuk di faktur barang juga seperti itu, fakturnya saya ganti menjadi FTR. Kemudian untuk barang saya ganti dia sebagai BRG. Nah, seperti itu. Maka inilah dia fisikal dari faktur tersebut atau model relasionalnya. Dimana di sini bisa kita lihat untuk atribut-atributnya, kemudian primary key-nya juga sudah ada foreign key seperti ini. Nah, begitulah dia caranya untuk membuat model relasionalnya. Nah, di sini akan saya screenshot dulu. Kemudian nanti akan saya kopikan ke Word. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan gambar ERD tadi. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya dari sini bisa kita lihat dia untuk entitas pembeli. Di sini saya buat dia singkatannya PBI. Bisa kita lihat di sini primary key-nya yaitu dia kode. Kemudian ada lagi nama-nama kolomnya di sini selain kode yaitu nama pembeli dan alamat pembeli. Di mana alamat pembelinya sini saya menggunakan opsionalitas. Kemudian untuk entitas faktur, primary key-nya yaitu dia nomor faktur. Kemudian ada lagi atribut tanggal, jumlah total, dan tanggal pembayaran yang dia merupakan wajib di sini. Kemudian ada juga dia foreign key, di mana foreign key-nya didapat dari entitas pembeli tadi, di mana di sini namanya adalah PBI kode.
di mana PBI merupakan entitas asalnya dan kode D merupakan nama dari PK pada entitas pembeli tersebut. Nah, kemudian di entitas barang BRG, ini dia PK-nya atau primary key-nya. Di sini ada dia terdapat kode. Kemudian ada lagi atribut yang lain, yaitu jenis barang dan harga barang. Nah, kemudian ada juga untuk entitas pepotongan yang tadi kita beri nama faktur barang atau FBG, di mana di sini dia untuk jenis key-nya, kemudian ada opsionalitasnya juga ada ditentukan di sini. Kemudian untuk atribut-atributnya atau nama kolomnya, dia ada banyak barang jumlah. Kemudian ada juga dia primary key yang merupakan juga foreign key-nya, di mana primary key-nya dia ini diambil dari dua entitas induknya tadi. Ini dia diambil dari entitas faktur, di mana dia nama ID-nya di entitas faktur itu dia merupakan nama faktur. Kemudian dari entitas barang dia nama entitasnya di sini ada tulis BRG, kemudian ada lagi nama kodenya yaitu kode. Jadi BRG kode. Nah, seperti itulah dia untuk penjelasan dari jenis opsionalitas dan nama kolomnya. Kemudian di sini physical DB yang tadi sudah di screenshot akan kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, maka setelah kita sudah menyelesaikan ERD dan physical DB-nya, maka di sini bisa kita lanjutkan dia ke implementasinya, di mana akan kita gunakan yaitu run SQL command line. Nah, sebelum kita gunakan itu, kita akan membuatkan scriptnya terlebih dahulu. Untuk memudahkannya, di sini saya akan membuatnya terlebih dahulu di dalam Microsoft Word, baru nanti kita akan pindahkan ke dalam file SQL-nya. Nah, di sini saya sudah membuatkan dia untuk tabelnya seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat untuk perintah untuk create table pembeli terlebih dahulu, yaitu dia create table kemudian masukkan untuk atribut-atributnya. Number, sini saya buat dia 3. Kemudian karena dia di sini itu not null, kita tuliskan juga constraint PBI kode NN. Nah, seperti itu. Kemudian isikan juga untuk atribut yang lainnya. Sini biar lebih mudah saya akan mengkopinya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ganti yang kode dengan nama pembeli. Nah, kemudian selanjutnya untuk alamat pembeli, nah karena dia di sini optional, maka tidak perlu kita tulis untuk constraint-nya. Nah, kemudian kita tuliskan untuk primary key-nya. PK ya.
kemudian primary key, nah seperti ini. Maka sudah selesai untuk yang create table pembelinya. Selanjutnya yaitu untuk faktur. Itu dia varchar. Kita tulis untuk constraint-nya. FTR selanjutnya itu tanggal. Kita gunakan varchar 15. FTR tanggal NN. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk yang ketiga, yaitu jumlah total. Di sini untuk agar dia lebih cepat, kita copy saja ya. Kemudian kita ganti sesuai dengan atributnya. Jumlah total kita gunakan di sini dia number. Sini saya buat numbernya dia 7 ya. Kemudian constraint nah seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk tanggal pembayaran. Sini saya copy dulu. Tanggal pembayaran varchar 2 15, kemudian constraint FTR tanggal pembayaran. Nah, kemudian kita lanjutkan dia untuk yang PBI kode ini. PBI kode itu dia yang gunakan nomor 3 constraint PBI code. Nah, kemudian untuk atributnya dia sudah selesai. Kita buatkan lagi dia untuk yang PK-nya atau primary key-nya. Sini saya copy dari sini ya. Nah, kemudian kita ubah constraint FTR PK primary key nomor faktur. Nah, kemudian setelah selesai untuk PK-nya atau primary key-nya, kita lanjutkan untuk yang foreign key. Itu dia di sini kita buat alter table dari faktur add constraint
FTR, PBI, kode FK, foreign key, PBI, kode references, itu dia yang berasal dari tabel pembeli. Nah, seperti ini. Kemudian di sini dia sudah selesai untuk create table dari faktornya. Sudah kita masukkan untuk dari atribut, kemudian primary key, kemudian foreign key. Selanjutnya yaitu data barang. Itu dia kode. Kemudian kita tulis constraint-nya. Selanjutnya itu jenis barang. Kemudian untuk harga barang, di sini gunakan number 7. Nah, kemudian untuk atributnya sudah selesai. Kita buatkan untuk constraint dari primary key. Constraint primary key. Nah, seperti itu. Maka selesai untuk perintah create table barang. Di sini kita masih yang kurang varchar 2. Nah, seperti itu. Kemudian, maka ini dia sudah selesai. Lanjutkan untuk yang faktor barang. Create table faktor barang. Ada FTR, nomor faktur, itu dia menggunakan varchar. FBG, not enable. Kemudian sini saya copy saja ya. Nah,
seperti itu. Kemudian kita ganti BRG kode varchar 6 constraint FBG kode. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan atribut selanjutnya. Ada banyak barang. Di sini saya menggunakan number 7 juga dibuat ya. Kemudian constraint nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu jumlah. Untuk banyak barang ini kita buatnya number 1 ya. Jumlah itu baru kita buat number 7. NN not null enable. Nah, sudah selesai untuk yang atributnya. Selanjutnya primary key-nya. Constraint FBG FTR nomor faktur, kemudian BRG kode PK. FTR nomor faktur dan BRG kode. Enable. Nah, kemudian di sini kita akan alter table untuk yang foreign key. Sini saya copy saja ya. Sini dia foreign key-nya ada 2. Maka kita copykan sebanyak 2 kali. Nah, kemudian kita ganti alter table faktur barang, add constraint FBG FTR nomor faktur FK foreign key FTR nomor faktur referensinya dari tabel faktur. Nah, seperti itu. Kemudian untuk alter table yang kedua, ini ya faktur barang, add constraint FBG BRG kode FK foreign key. Ini BRG kode referensi dari tabel barang kode. Nah, seperti itu untuk perintah dari create table faktur barang. Nah, maka di sini untuk script dari tabel-tabel ini dia sudah selesai. Di sini bisa kita pindahkan ke dalam file SQL. Ini saya akan buatnya dalam aplikasi Notepad. Kemudian kita copy yang tadi saja.
Kemudian kita copy yang untuk ini, tabel fakturnya. Kemudian untuk tabel barang, dan yang terakhir yaitu faktur barang. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita save saja. Saya beri nama UAS tabel.sql. Kemudian kita save. Nah, maka ini untuk script create table-nya sudah bisa kita gunakan dengan menggunakan run SQL command line. Nah, selanjutnya di sini kita buka aplikasinya. Kemudian yang pertama, kita cobakan dulu untuk connect as sysdba. Masukkan username Oracle, kemudian passwordnya. Nah, kemudian di sini saya akan create user. Nama usernya saya buat itu. Kemudian baru ke passwordnya. Nah, setelah itu kita buat grant all privilege. Nah, setelah grant success, maka di sini kita bisa connect ke user dan juga gunakan password yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah connected, sini bisa kita lihat show user. Nah, ini dia usernya sudah menggunakan kita, maka bisa kita langsungkan saja jalankan file yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini dia sudah terbentuk ya tabelnya. Kita lihat. Nah, di sini sudah terbentuk keempat tabelnya, yaitu barang, faktur, faktur barang, dan pembeli. Sekarang coba kita lihat apakah dia sudah sesuai. Dash tabel pembeli. Ini sudah sesuai ya, kode, nama pembeli, alamat pembeli, tipenya juga sudah, numnya juga sudah. Kemudian dash faktur. Nah, ini dia juga sudah sesuai. Kemudian dash barang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dash faktur barang. Nah, maka ini dia sudah terbentuk tabelnya. Sudah kita lihat juga tabelnya sudah sesuai dengan fisikal yang kita buat tadi. Nah, kemudian di sini setelah sudah terbentuk tabelnya, di sini bisa kita lanjutkan dengan mengisi tabelnya tersebut. Nah, kita buat untuk file dari isinya.
Nah, yang pertama kita akan mengisi untuk nilai tabel pembelinya. Itu dia dengan insert into values. Yang pertama untuk kode pembelinya, ya saya buat 148. Kemudian nama pembelinya, kemudian alamatnya, nah ini dia sudah selesai ya. Sudah kita masukkan kode, kemudian namanya, kemudian juga alamatnya. Nah, di sini saya akan menuliskan untuk filenya, dia langsung saja ya, biar nanti bisa kita isikan sekaligus. Kita copy. Nah, kemudian ganti sesuai dengan jenis tabelnya. Di sini kita akan mengisi tabel faktur. Yang pertama nomor fakturnya yaitu 1, 2, 3, 4 AZ, kemudian tanggal 12 Maret 2007, kemudian jumlah totalnya. Nah, kemudian tanggal pembayaran, kemudian kode dari pembelinya yang tadi yaitu 148. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk tabel barang, ini dia karena ada 2, jadi kita kopinya sebanyak 2 kali ya. Tabel barang, yang pertama di sini ada kode barang. Untuk komputer Celeron kodenya Komsel. Kemudian jenis barangnya, kemudian harganya, nah ini selebihnya bisa kita hapus saja. Kemudian untuk barang yang kedua, nama barangnya, kemudian harganya. Ini kita hapus ya. Nah, ini sudah selesai untuk tabel barangnya. Selanjutnya kita isi untuk tabel yang terakhir. Ini dia nomor fakturnya 123 Pak AZ, kemudian kode barang, Komsel, kemudian banyak barangnya,
dan jumlahnya. Kita kopikan satu lagi. Nah, maka ini dia sudah selesai, bisa kita simpan saja selanjutnya. Kita beri nama isi uas nurainon.sql dan save. Nah, ini bisa kita panggil saja di file, maksud saya di aplikasi SQL command lainnya. Kita jalankan lagi filenya. Nah, dia di sini sudah terisi ya. Kita coba buka. Pertama kita lihat pembeli. Nah, ini dia kode nama pembelinya sudah terisi ya. Kemudian faktur dia juga sudah, faktur, tanggal, jumlah. Nah, dia sudah. Kemudian barang. Dan yang terakhir nah, maka di sini sudah terisi tabelnya. Pembeli, faktur barang. Maka ini sudah selesai. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan dia tabelnya. Adapun tampilannya itu kita buatnya seperti pada langkah pertama yang ini ya, yang sebelum normalisasi. Nah, seperti ini dia tampilannya akan kita buat. Nah, kemudian di sini kita akan membuat untuk script dari tampilannya. Di sini kita tulis yang pertama dia select untuk nomor faktur yang pertama. Ini kita ambil ya nomor fakturnya di FPG, di tabel barang maksudnya. Kemudian FTR nomor faktur. Kemudian tanggal, FTR dot tanggal. Kemudian nama pembelinya kita ambil dari tabel pembeli, itu PBI dot nama pembeli. Kemudian alamat pembeli, PBI dot alamat pembeli. Selanjutnya untuk jenis barang kita ambil dari tabel BRG atau barang. Jenis barang. Kemudian banyak barang dari tabel FBG. Nah, selanjutnya harga. Kemudian jumlah. Nah, selanjutnya jumlah total itu dia di faktur FTR dot jumlah total. Dan tanggal pembayaran yang terakhir ya. Tanggal pembayaran kita ambil di faktur dot tanggal pembayaran.
Nah, ini sudah selectnya, kemudian kita tulis dari from-nya. From faktur barang FBG, faktur FTR, pembeli PBI, dan barang BRG. Kemudian kita where-kan. Di sini where-nya kita tulis FTR dot nomor faktur. Itu dia sama dengan FBG dot FTR nomor faktur. And FBG dot BRG kode atau kode barangnya itu dia sama dengan BRG dot kode. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita simpan lagi dia. Kita beri nama tampil uas.sql. Nah, kemudian ini filenya sudah bisa kita jalankan lagi di SQL command lainnya. Kemudian kita jalankan. Tampil uas.sql. Nah, seperti ini. Ini saya set line size-nya dulu. Kemudian kita panggil lagi ya. Nah, seperti ini. Sebentar saya nanya ya. Ini dia masih kurang ya untuk set line size-nya. Sebentar ini saya set biar dia lebih panjang lagi ya. Nah, seperti ini. Ini dia sudah sesuai ya dengan tampilan pada langkah pertama. Itu dia ada nomor fakturnya, ada tanggal, kemudian nama pembeli, alamat pembeli, jenis barang, banyak barang, harga barang, jumlah, kemudian jumlah total, dan tanggal pembayaran. Nah, maka sudah selesai untuk implementasinya menggunakan Run SQL command line. Baiklah, itulah dia video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.